Jumpa kembali dalam channel video saya. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwasannya salah satu bentuk kerjasama dalam hal kegiatan ekonomi internasional yaitu berbentuk perdagangan internasional. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pola kebijakan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional tersebut. Jadi, kebijakan ekonomi internasional dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dijalankan oleh suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya akan mempengaruhi berbagai macam struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional di negara tersebut. Seperti itu ya. Artinya apa? Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional ini, beberapa negara atau negara-negara tertentu sudah menyusun berbagai macam kebijakan untuk bisa melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Nah, ini biasanya dimaksudkan untuk mengatur jalannya kegiatan perdagangan agar satu dengan negara yang lain bisa saling menguntungkan, ya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwasannya kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh suatu negara kadang-kadang merugikan negara-negara lain, terutama negara-negara yang notabene-nya itu negara-negara yang berkembang seperti itu ya. Saat negara-negara maju menetapkan kebijakan-kebijakan perdagangannya, ya biasanya ada dampak atau efek dari kebijakan tersebut, yaitu bisa membuat negara-negara yang lemah dalam ekonominya itu bisa menjadi sasaran utama dalam hal pelaksanaan kebijakan internasional tersebut. Nah, itu implementasinya seperti itu. Jadi kalau dilihat kebijakan perdagangan internasional di sini biasanya mencakup beberapa hal. Jadi setiap negara itu menetapkan kebijakan ekonomi internasionalnya, terutama dalam hal perdagangan. Ya, dalam hal perdagangan biasanya menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan internasional tersebut dilihat dari neraca pembayaran internasionalnya, terutama kebijakan dalam hal ekspor dan impor barang atau jasa. Terus kemudian ada kebijakan pembayaran internasional yang meliputi kebijakan pemerintah terhadap rekening modal ya, yang ada di dalam neraca pembayaran internasional. Nah, jadi di dalam cakupan dari kebijakan tersebut juga ada yang namanya kebijakan pembayaran internasional. Bagaimana interaksi antara dua negara dalam hal transaksi pembayaran saat melakukan perdagangan internasional. Nah, ini semuanya ada di dalam kebijakan ini. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan pemberian bantuan luar negeri. Jadi setiap negara itu memiliki semacam kebijakan untuk bisa membantu negara lain, terutama dalam hal pemberian bantuan luar negeri. Nah, itu juga sama, artinya perlu adanya penataan dalam hal bagaimana tata cara memberikan bantuan ke luar negeri. Ya, misalnya seperti negara-negara Eropa memberikan bantuan vaksin misalnya di masa pandemi ini untuk negara-negara di Asia atau di negara-negara Eropa, di negara-negara Afrika sana. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang kebijakan internasional, ekonomi internasional khususnya dalam hal perdagangan. Nah, kita akan bahas yang ini dulu, ya. Nah, kebijakan internasional, ekonomi internasional di bidang perdagangan itu meliputi kebijakan di bidang ekspor yang pertama. Jadi berbagai macam tindakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi, serta kelancaran usaha untuk meningkatkan devisa. Nah, itu ada di dalam kebijakan perdagangan berupa ekspor. Nah, kita tahu ekspor itu adalah mengirimkan barang ke luar negeri.
Seperti itu ya. Nah, untuk kebijakan ekspor ini sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspor di dalam negeri dan kebijakan ekspor di luar negeri. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya. Bagaimana kebijakan ekspor di dalam negeri? Jadi pemerintah, khususnya di Indonesia saat ini, tengah menggalakkan bagaimana meningkatkan sumber penerimaan berupa devisa yang berasal dari kegiatan ekspor. Ya. Nah, salah satunya adalah menggiatkan bagaimana pengusaha-pengusaha kita yang ada di dalam negeri untuk bisa menciptakan produk yang bisa diekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk bisa melakukan kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar, nah, maka dibuatlah berbagai macam kebijakan agar kegiatan ekspor barang itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan keringanan pengembalian pajak ya untuk barang-barang tertentu. Artinya apa? Untuk barang-barang yang diekspor yang sifatnya bisa mendatangkan keuntungan bagi negara yang cukup besar, ada yang namanya deregulasi tentang pengenaan pajak. Nah, untuk barang-barang yang sifatnya esensial mungkin bisa dibebaskan pajaknya atau dikecilkan pajaknya, ya. Terus kemudian juga ada yang namanya fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang. Jadi pengusaha kita itu biasanya terbatas pada masalah permodalan untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi itu? Caranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit yang terjangkau oleh pengusaha-pengusaha kita, sehingga dia bisa menciptakan barang dan langsung bisa mengekspor barangnya ke luar negeri. Terus yang selanjutnya adalah penetapan tata laksana ekspor yang relatif mudah. Jadi di bawah pemimpinan Pak Jokowi misalnya saat ini ya, seluruh pengusaha-pengusaha kita, baik pengusaha-pengusaha besar maupun pengusaha UMKM dan sebagainya itu diberikan kemudahan, kelonggaran dalam hal pelaksanaan ekspor barangnya. Jadi birokrasinya tidak berbelit-belit seperti itu. Artinya tidak menyulitkan para eksportir kita untuk mengirimkan barang. Jadi pemerintah itu membuat bagaimana prosedur tata laksana ekspor itu dibuat sesederhana mungkin, minim birokrasi dan efektif, bisa berjalan dengan cepat. Nah, itu guna untuk mendorong perkembangan ekspor di dalam negeri kita. Ya. Terus kemudian pemberian subsidi ekspor, ya, seperti pemberian sertifikat ekspor. Jadi untuk barang-barang tertentu yang akan dikirim itu diberikan yang namanya sertifikat ekspor. Terus kemudian pembentukan organisasi atau asosiasi eksportir untuk menampung berbagai macam potensi yang dapat dilakukan di dalam pengiriman barang. Ya. Terus kemudian pembentukan kelembagaan seperti kawasan berikat Nusantara, ya, yang tujuannya tidak lain adalah sebagai tempat di mana seluruh barang-barang yang akan diekspor itu nanti akan dikirim. Ya. Nah, di situ nanti ada berbagai macam peraturan deregulasi tentang ekspor di situ mengenai penyimpanan barang dan sebagainya. Kemudian membuat kebijakan mengenai larangan atau pembatasan ekspor untuk barang-barang tertentu. Ya, barang-barang yang sifatnya apa namanya ya, esensial atau menjadi barang untuk kebutuhan pokok di dalam negeri itu biasanya dilarang untuk diekspor, ya. Atau misalnya ekspor bahan mentah, nah itu juga dilarang, ya. Itu contohnya CPO itu, crude palm oil. Itu kan juga ada pembatasannya dalam hal diekspor ke luar negeri. Nah itu ya. Terus kemudian kebijakan ekspor luar negeri. Nah tadi kalau itu di dalam negeri, kalau di luar negeri bagaimana? Membentuk yang namanya International Trade Promotion Center di berbagai negara. Jadi Indonesia itu membentuk yang namanya pusat-pusat promosi untuk barang-barang yang diekspor di luar negeri.
mengadakan pameran-pameran di sana gitu ya. Terus kemudian pemanfaatan general system preference, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan oleh negara-negara tempat tujuan eksportir kita. Jadi kita mendapatkan berbagai macam keringanan berupa bea masuk dari beberapa negara yang melakukan kerjasama perdagangan dengan kita. Nah, itu kita manfaatkan. Ya, jadi ada yang namanya kebijakan pemberian subsidi bea masuk bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Jadi barang-barang kita itu bisa masuk ke luar negeri dengan adanya keringanan bea masuk. Ya. Terus kemudian menjadi anggota Commodity Association of Producer. Ya, jadi kita itu aktif dalam organisasi-organisasi negara penghasil barang. Contoh OPEC gitu ya, organisasi penghasil minyak bumi. Nah, intinya apa? Kita bisa melakukan yang namanya kerjasama melalui organisasi ini. Jadi kita aktif di dalamnya. Ya, menjadi anggota Commodity Agreement between producer and consumer. Ya, jadi kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Seperti itu. Agar apa? Agar negara lain paham akan barang-barang yang berasal dari Indonesia khususnya. Ya, agar barang-barang kita itu bisa bersaing di sana. Ya. Nah, secara umum bentuk kebijakan ekspor baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu biasanya menyangkut berbagai hal, yaitu masalah harga, ya, kemudian pemberian premi tadi, ya, keringanan-keringanan, kemudian dumping, kemudian politik dagang bebas dan larangan ekspor. Jadi intinya seperti itu. Inti dari bentuk kebijakan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya. Oke. Kemudian selain ekspor ada juga impor, yaitu kita membeli barang-barang dari luar negeri, dari negara lain. Nah, seperti itu. Nah, kebijakan di bidang impor ini adalah tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur kompensasi dan kelancaran usaha dan melindungi pertumbuhan industri di dalam negeri. Nah, gitu. Nah, untuk kebijakan impor tadi, karena kita itu mendatangkan barang-barang dari luar negeri, itu artinya kita harus membatasi, harus mencoba melindungi industri yang ada di dalam negeri terhadap barang-barang impor. Boleh kita negaranya impor, tapi perlu diatur melalui kebijakan impor yang ada. Nah, kebijakan impor itu meliputi kebijakan tarif barrier dan non-tarif. Jadi ada kebijakan tarif dan ada kebijakan non-tarif. Nah, kita lihat satu persatu. Ya. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor, yang masuk ke dalam negeri. Gitu. Jadi setiap barang yang masuk ke dalam Indonesia yang kita beli dari luar negeri itu, nah itu dikenakan yang namanya bea masuk, dikenakan tarif masuk. Ya. Nah, untuk pengenaan tarif ini tergantung dari jenis barangnya. Untuk barang-barang yang sifatnya kebutuhan pokok, esensial, dan vital, itu tarifnya berkisar antara 0 sampai 5%. Contohnya itu, ya, beras, mesin-mesin yang bersifat vital, alat-alat militer, pertahanan, dan sebagainya. Karena itu menyangkut kepentingan esensial. Kemudian ada juga tarif yang besarannya lebih dari 5% sampai 20%. Nah, itu untuk barang-barang yang sifatnya setengah jadi atau barang-barang yang nantinya diproduksi di dalam negeri. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngimpor barang nih, barang yang sifatnya belum jadi, terus kemudian dikirim ke Indonesia, nanti di Indonesia diolah sedemikian rupa menjadi barang jadi. Nah, itu tarifnya
antara 5 sampai 20%. Kemudian ada juga tarif yang di atas 20%, termasuk tarif tinggi, dikenakan untuk barang-barang yang sifatnya mewah, nah seperti itu ya. Dan bukan termasuk barang-barang yang esensial atau kebutuhan pokok. Ya barang mewah itu misalnya impor Harley Davidson, impor Ferrari, Lamborghini dan sebagainya, barang-barang mewah seperti itu ya. Mobil-mobil mewah itu biasanya dikenakan tarif seperti ini. Ya. Nah, untuk pembebanan tarif biasanya ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu tarif yang dikenakan atas barang-barang yang diangkut ke negara lain, atau sering disebut dengan export duties. Seperti itu. Jadi pada saat Indonesia itu mengirimkan barangnya ke luar negeri, barang-barang yang akan dikirim itu dikenakan yang namanya export duties atau bea ekspor. Kemudian ada juga barang-barang yang dikenakan pajak atau bea jika melalui suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Nah, gitu. Ya. Jadi misalnya nih ada barang yang mau dikirim dari negara A ke negara B tapi melalui Indonesia. Nah, seperti itu. Itu artinya pada saat nanti dia transit di Indonesia dikenakan yang namanya bea transit. Ya. Kemudian ada juga impor duties atau bea impor. Pajak atau bea yang dikenakan atas barang-barang yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut adalah tujuan akhirnya. Jadi kalau Indonesia itu ngimpor barang dari luar negeri dengan tujuan bank di Indonesia, tujuan akhirnya, maka barang-barang itu dikenakan yang namanya import duties. Ya, diberikan import duties. Jadi setelah barang itu nanti sampai di Indonesia, nah baru dikenakan yang namanya bea impor ini. Itu kebijakan tarif. Nah, bagaimana dengan sistem tarifnya? Ya, jadi yang namanya tarif itu berlaku untuk semua komoditi. Komoditi atau barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Bisa menggunakan tarif tunggal, single column tarif, satu tarif untuk satu jenis barang, nah, seperti itu. Jadi kalau Indonesia itu ngimpor apa namanya bawang putih misalnya. Nah, jadi pada saat impor bawang putih itu, bawang putih tadi akan dikenakan tarif untuk jenis yang sama, yaitu bawang putih itu. Kemudian ada tarif ganda, double column tarif. Tarif yang dikenakan untuk satu komoditi yang besar tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ya. Jadi bisa saja tarif bawang putih yang diimpor dari Malaysia dengan Vietnam itu berbeda-beda. Seperti itu. Di situ dikatakan, yang besarnya tarif berbeda antara satu negara dengan negara lain. Nah, Indonesia bisa mengenakan tarif yang berbeda-beda antara satu produk yang berasal dari satu negara dan negara lain. Nah, gitu. Ya, misalnya Indonesia ngimpor apa ya, beras misalnya. Nah, beras Thailand dengan beras Vietnam bisa dikenakan tarif yang berbeda. Atau juga tarif yang berdasarkan tarif preferensi yang sudah ditetapkan oleh organisasi tarif dunia. Dalam hal ini, organisasinya adalah GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Nah, seperti itu. Jadi sudah ditentukan di situ. Misalnya barang ini tarifnya sekian. Barang yang berasal dari negara X, maka tarifnya sekian. Barang B dari negara Z, maka tarifnya sekian. Nah, gitu. Jadi kita tinggal
menerima tarif yang berasal dari preferensi organisasi tarif dunia seperti ini ya. Terus kemudian cara perhitungan tarifnya seperti apa? Tarif bisa dihitung berdasarkan nilainya atau ad valorem. Ya. Besarnya tarif ditentukan oleh tingkat presentase tarif dikalikan harga dari barang tersebut. Nah, itu ada contoh ya. Jika harga barangnya 100 US dollar dan tarifnya 10%, dengan kurs sekian, maka besarnya tarif masuk yang dikenakan adalah 10% kali nilai tukar kursnya. Seperti itu. Ya. Ini yang disebut dengan ad valorem berdasarkan nilainya. Ada juga, ini keuntungannya dulu. Keuntungan dari dasar tukar ini, dasar pengenaan tarif ad valorem dapat mengikuti perkembangan tingkat harga dan inflasi. Ya, jadi dengan adanya pengenaan tarif seperti ini, maka tarif itu didasarkan pada harga yang berlaku. Ya, jika terjadi kenaikan harga, maka tarifnya juga tinggi. Ya, seperti itu. Terus kemudian terdapat perbedaan harga produk sesuai kualitasnya. Jadi kalau barangnya bagus, pasti tarifnya mahal. Jadi kalau barangnya biasa saja, ya tarifnya murah. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ada kerugiannya, yaitu memberikan beban yang cukup berat untuk administrasi pemerintah, khususnya bea cukai. Nah, karena harus memiliki daftar rincian harga tarif yang memadai. Ya, seperti itu. Menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk perhitungan bea masuk. Jadi kalau misalnya tidak ada patokan yang resmi tentang pengenaan tarif itu, kadang-kadang tarifnya ditetapkan sesuai dengan keinginan saja. Nah, itu apa namanya, perlu adanya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam penentuan tarif tadi. Seperti itu. Karena harganya kan bisa berubah-berubah. Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu tarif bisa ditentukan berdasarkan jumlah barangnya atau ad spesifik. Ya. Didasarkan pada ukuran dan satuan. Jadi kalau untuk barang-barang tertentu sudah ditentukan tuh tarifnya tuh. Untuk semen misalnya 3.000 per ton. Jadi setiap ton dikenakan bea masuk sekian. Untuk sepatu setiap pasang dikenakan tarif sekian dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya, ini berdasarkan satuan barang. Ya. Keuntungannya adalah mudah dilaksanakan. Karena tidak memerlukan perincian harga lagi, sudah tertera di situ, sudah ada di bukunya. Buku tarifnya. Dapat digunakan sebagai alat kendali proteksi industri dalam negeri. Jadi kita bisa melindungi industri dalam negeri kita terhadap impor barang yang sejenis. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada sepatu, terus kemudian impor sepatu, maka pemerintah bisa mengenakan impor barang sepatu itu tarifnya lebih mahal. Untuk apa? Melindungi industri sepatu yang ada di dalam negeri. Nah, seperti itu. Ya. Namun ada kerugiannya. Pengenaan tarif dirasakan kurang atau tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas. Jadi mengesampingkan yang namanya kualitas. Nah, sepatu, model apapun sepatunya, maka tarifnya 3.000. Nggak peduli tuh sepatunya berkualitas atau tidak. Nah, tadi gitu kan ya. Terus kemudian hanya dapat digunakan sebagai alat kendali proteksi yang bersifat statis, jadi tidak dinamis. Memang untuk saat tertentu saja, pengenaan tarif ini bisa dipakai untuk mengendalikan proteksi. Gitu ya. Tapi nggak dinamis gitu, nggak berubah. Jadi kalau misalnya nanti terjadi harga sepatunya naik atau tidak, ya nggak dihitung seperti itu. Pokoknya sepatu 3.000 kena tarifnya, gitu ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya compound duties atau pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari keduanya.
Contoh misalnya barang tertentu bisa dikenakan bea masuk 10% ad valorem ditambah 50.000 unit bea masuk per unitnya. Nah, bisa dikombin seperti itu. Misalnya ada barang X, begitu masuk ke Indonesia maka dikenakan 10% dari dasar nilai impornya. Terus kemudian berapa banyak dia ngimpor barangnya? Oh, ada 1.000 unit. Nah, maka dikalikan setiap unitnya 50.000. Nah, seperti itu. Ya, kombinasi tarif. Nah, kalau sudah tadi dikatakan setiap barang-barang yang masuk ke Indonesia atau barang-barang impor wajib dikenakan tarif. Tentunya akan membawa dampak tersendiri ya bagi perekonomian kita. Dampaknya apa? Jika terjadi pengenaan tarif, maka terjadi kenaikan harga. Barang-barang yang diimpor dari luar negeri, itu kenapa bisa mahal dijual di Indonesia? Karena sebelum masuk dikenakan tarif. Sehingga si produsen tadi atau importer tadi dalam menjual barang ke Indonesianya akan mahal. Kemudian terjadi penurunan konsumsi dalam negeri. Ya, konsumsi dalam negerinya terjadi penurunan. Kenapa? Ya karena terlalu banyak barang yang masuk, ya menyebabkan karena tadi kenaikan harganya tinggi terhadap barang-barang impor tadi, ada sebagian konsumen dalam negeri kita itu mungkin yang tidak bisa mengkonsumsi barang itu, sehingga konsumsi dalam negerinya turun. Ya, nah akibat adanya barang-barang impor tadi menyebabkan bagaimana di dalam negeri itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Kalau barang impornya mahal, nggak bisa kebeli, maka perlu dilakukan yang namanya penambahan produksi dalam negeri. Ya. Terus kemudian pemerintah akan mendapat pendapatan dalam bentuk bea masuk. Ya benar tadi, setiap barang yang masuk tadi kan dikenakan tarif. Bisa ad valorem, ad spesifik, atau campuran. Dan itu akan menjadi pemasukan bagi pemerintah, menambah devisa kita. Kemudian redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen kepada produsen. Jadi dengan adanya bea masuk tadi menyebabkan barang-barang yang diimpor tadi kan harganya mahal seperti itu, ya. Namun ada beberapa konsumen yang memiliki tipe perilaku gaya hidup bahwasannya dia akan beli barang apapun yang diimpor asalkan impor. Nah, itu tentunya akan menjadi redistribusi dari pendapatan atau subsidi. Artinya si produsen tadi akan memperoleh manfaat dari menjual barang impor tadi yang dibeli oleh konsumen. Nah, seperti itu. Pun juga dengan adanya pengenaan tarif tadi, kalau tarifnya terlalu tinggi, maka ada kecenderungan produsen-produsen atau importer kita itu juga akan malas gitu ya untuk impor barang karena harganya tinggi, tarifnya tinggi. Nah, itu juga akan membatasi jumlah impor kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jenis tarif yang lain yaitu adalah tarif nominal dan tarif proteksi. Besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum di dalam buku tarif. Jadi, kita sudah memiliki pedoman. Ya, bagaimana cara menentukan tarif setiap barang, yaitu melalui buku tarif bea masuk Indonesia. Nah, coba nanti di googling ya. Nah, itu ada tuh. Jadi, berapa besarnya tarif untuk tiap-tiap barang sedetail apapun ada di situ. Ya. Kemudian ada juga tarif proteksi efektif. Ya, yaitu kenaikan value added manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal
untuk barang jadi dengan tarif normal untuk bahan baku impor. Ya. Jadi pada saat suatu negara itu mengimpor barang jadi, ya, itu akan terdapat perbedaan pada saat negara itu mengimpor bahan mentahnya, nah, gitu, ya. Jadi biasanya untuk bahan-bahan baku itu tarifnya lebih mahal dari barang jadinya. Nah, seperti itu. Karena kan kalau bahan baku itu kita mencoba untuk mengolah kembali. Tapi kalau sudah barang jadi kan sudah ada barangnya dan tinggal dipakai. Nah, itu ya. Itu yang menyebabkan apa ya? Tarif tadi dipakai untuk memproteksi produksi di dalam negeri, agar produksi barang kita di dalam negeri itu bisa apa namanya, tidak rugi atau tidak tersaingi dengan barang-barang impor tadi. Nah, itu ya. Kemudian ada juga infant industry argument, yaitu kebijakan untuk melindungi industri-industri dalam negeri. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya tarif tersebut diharapkan jumlah barang-barang impor yang barangnya itu hampir sama dengan barang-barang yang ada di dalam negeri itu dibatasi. Ya, dibatasi jumlahnya. Agar apa? Agar barang-barang yang ada di dalam negeri tadi bisa laku. Ya, coba deh apa namanya? Di dalam negeri itu memproduksi kain. Terus kemudian kita ngimpor kain juga dengan bentuk yang sama. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kecenderungan konsumen biasanya kan gitu ya, akan membeli barang-barang impor gitu. Karena mungkin pola gaya hidupnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, nanti produksi yang ada di dalam negeri, kain di dalam negeri itu tidak laku. Nah, makanya pemerintah menetapkan yang namanya tarif tadi. Untuk apa? Melindungi industri-industri yang ada di dalam negeri tadi. Ya. Nah, tadi dalam bidang impor itu ada yang namanya kebijakan tarif dan satu lagi ada non-tarif. Jadi kalau tarif itu dikenakan berdasarkan persentase. Nah, ini ada juga yang non-tarif, ya, yaitu kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan. Jadi selain mengenakan bea masuk, ada juga kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan. Ya, berupa apa? Biasanya tindakan itu pertama pembatasan, ya, terus kemudian peraturan bea cukai, regulasi bea cukai, dan partisipasi pemerintah. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama, bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat non-tarif adalah kuota, membatasi jumlah barang yang masuk gitu, ke Indonesia. Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen di dalam negeri. Ya. Terus kemudian menyeimbangkan balance of payment, ya, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Jadi boleh impor tapi jumlahnya dibatasi, boleh ekspor tapi jumlahnya dibatasi. Kalau terlalu banyak barang yang masuk, tentunya akan merugikan produksi yang ada di dalam negeri. Barang-barang kita tidak laku di dalam negeri. Ya, makanya dilakukan yang namanya kuota. Ya, kuota barang. Jadi hanya beberapa saja yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, gitu.
Agar apa? Agar produksi di dalam negeri barang-barangnya juga bisa kebeli sama masyarakat. Ya tadi contohnya misalnya kalau di Indonesia itu produksi kain, terus kemudian ngimpor kain juga, ya kain kita nggak laku. Makanya impor kainnya dibatasi. Seperti itu. Ya, ya sama kayak ibadah haji lah. Itu kan ada sistem kuota tuh, Indonesia sudah dijatah tuh berapa jumlah hajinya. Dengan harapan apa? Ya tidak terjadi apa namanya penumpukan banyak di sana kan gitu, diberikan jatah kuota. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nah, kuota impor ada yang bersifat absolut, ya, yang ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara. Jadi kalau Indonesia ingin berdagang dengan negara B sudah membatasi, Indonesia, kamu boleh ngimpor hanya 100 saja. Nah, seperti itu. Lebih dari itu nggak boleh. Kemudian ada juga negotiate atau bilateral kuota. Jadi kuotanya itu ditetapkan berdasarkan perjanjian, kesepakatan. Ya, Indonesia pada saat berdagang dengan negara lain, terus kemudian sepakat, oke, dari kamu boleh masuk sekian, dari kita boleh masuk sekian. Ya, atau juga bisa menerapkan tarif-tarif kuota. Ya, tarif kuota ini pengenaan batasan-batasan yang dihitung berdasarkan persentasenya. Kira-kira persentasenya berapa kalau misalnya mau mengimpor barang A, nanti barang B berapa, barang C berapa. Seperti itu, ya. Pembatasan impor yang dilakukan dengan kombinasi sistem tarif dan kuota. Nah, bisa terjadi seperti itu. Jadi dalam hal apa namanya, pengenaan kebijakan impor itu bisa dikombin, bisa menerapkan tarif dan dibatasi. Untuk barang-barang tertentu begitu masuk dikenakan tarif. Berdasarkan tertentu begitu barang masuk dikenakan kuota, dibatasi jumlahnya, begitu masuk ke Indonesia dikenakan tarif kembali. Nah, ya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana efek dari pembatasan barang-barang yang masuk ke Indonesia? Terjadi kenaikan harga. Jadi kalau barang-barangnya dibatasin, harga-harganya pasti akan naik. Harga barangnya tentu akan naik. Kemudian terjadi penurunan konsumsi di dalam negeri. Ya, karena terjadi penurunan konsumsi di dalam negeri, nah itu mengakibatkan harga-harga barang di dalam negeri itu cenderung untuk murah seperti itu. Ya, orang tentu kalau dibatasi kuotanya, barang impornya sedikit yang masuk ke Indonesia. Ya, nah, karena sedikit, ya artinya yang beli juga sedikit. Ya, kalau yang beli sedikit barang-barang di luar negeri, produksi dalam negeri tentunya akan naik. Orang akan cenderung mencari barang-barang dalam negeri yang mengakibatkan produksinya dalam negeri naik. Terus kemudian keuntungan bagi pemegang kuota tadi. Ya, jadi kalau misalnya diberikan pembatasan seperti itu, maka selisih antara pembatasan tadi dengan jumlah yang dia terima itu akan menjadi keuntungan bagi pemiliknya. Ya, kemudian terdapat subsidi dari konsumen terhadap produsen seperti yang tarif tadi, ya, seperti itu juga sama. Nah, kalau misalnya kuotanya dibatasin, kecenderungannya adalah barang juga akan menjadi apa namanya, berkurang, ya. Karena terjadi berkurang itulah maka para importir juga akan mikir dua kali gitu ya untuk impor barang, karena kalau untuk impor barang akan dibatasi. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus kemudian kebijakan yang selanjutnya selain kuota adalah subsidi, yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada industri yang ada di dalam negeri. Biasanya keringanan pajak gitu ya, fasilitas kredit, subsidi harga dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah kapasitas produksi yang ada di dalam negeri. Ya. Jadi agar barang-barang kita itu banyak diproduksi di dalam negeri, maka
tiap-tiap pengusaha itu diberikan yang namanya keringanan-keringanan, bantuan-bantuan, gitu. Ya. Terus kemudian mempertahankan jumlah konsumsi di dalam negeri. Artinya apa? Agar masyarakat kita itu mengkonsumsi barang dalam negeri saja. Nah, gitu. Ya. Terus kemudian menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Dengan diberikan subsidi, maka nanti akan banyak kegiatan-kegiatan produksi dalam negeri yang bisa menghasilkan barang dalam negeri. Kalau menghasilkan barang negerinya banyak, maka nanti konsumsi dalam negerinya juga akan meningkat. Ya, kalau konsumsi meningkat, banyak orang yang beli, maka barang-barang tersebut akan diminati oleh konsumsi dan harganya terjangkau dibandingkan dengan harga barang-barang impor yang sudah dikenakan tarif dan sebagainya. Nah, itu implementasinya kalau dalam subsidi. Jadi tujuannya tidak lain adalah tetap melindungi industri di dalam negeri oleh pemerintah. Nah, kelemahannya ini, subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok saja, tidak untuk kebutuhan yang lux gitu ya, untuk barang-barang tersier. Ya, subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Ya, kelebihannya seperti ini. Ya, terus kemudian yang selanjutnya kebijakan perdagangan lain. Nah, bisa saja pemerintah mengeluarkan kebijakan di luar dari tarif dan non-tarif tadi. Bisa dengan dumping. Tapi kalau kita tidak melakukan kebijakan dumping seperti itu ya, yaitu menjual harga yang murah ke luar negeri, ya. Jadi kita menjual barang dengan harga murah ke luar negeri dan menjual barang dengan harga mahal di dalam negeri. Ya. Jadi kalau kita jual barang ke negara lain murah, tapi kalau di dalam negeri mahal seperti itu. Dengan harapan apa? Barang-barang kita itu banyak yang bisa dinikmati oleh negara lain, sehingga bisa menimbulkan pendapatan devisa. Dan sebaliknya di dalam negeri itu mahal. Nah, kalau seperti ini ya konsumsi dalam negerinya itu tentu akan menurun gitu. Jadi banyak orang yang nggak beli barang. Nah, seperti itu. Nah, tapi di Indonesia tidak menerapkan seperti itu. Ya. Jadi Indonesia itu lebih mengedepankan pada bagaimana bersikap proporsional dalam melakukan kegiatan impor. Jadi tarif yang dikenakan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Terus kemudian ada juga anti dumping. Ya, anti dumping itu artinya ya tidak melakukan kegiatan dumping tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau suatu negara melakukan anti dumping apabila sudah ada terjadi perdagangan yang tidak jujur seperti itu ya, yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Jadi dengan menjual barang murah ke luar negeri kan otomatis barang-barang yang dia ciptakan untuk dikonsumsi di dalam negeri kan tidak dikonsumsi itu sama masyarakatnya. Nah, seperti itu. Karena tidak dikonsumsi oleh masyarakatnya tentu akan membuat kerugian tersendiri gitu kan ya. Buat apa produksi banyak tapi nggak disukai di dalam negeri, nggak dibeli. Nah, seperti itu. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri bagi negara tersebut. Ya. Terus kemudian international cartel, suatu bentuk organisasi dari beberapa negara perusahaan pemasok produk tertentu sepakat untuk membatasi produk dan ekspor mereka dengan tujuan menguasai, gitu ya, dengan tujuan memonopoli. Jadi kalau kartel ini memonopoli semuanya, ya, produk-produk yang harus diperjualbelikan itu harus dari mereka. Nah, ini juga kurang bagus begitu ya dalam iklim berbisnis gitu. Di mana kalau misalnya negara satu dengan negara lain ingin berdagang harus mengedepankan prinsip sama-sama menguntungkan. Jadi tidak ada yang satu mendominasi dengan yang lain. Nah, kalau dalam sistem kartel tidak kan gitu. Negara-negara yang menganut sistem ini tentunya akan
berupaya bagaimana dia menguasai seluruh perdagangan dan dia bisa mengeluarkan berbagai macam kebijakan sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ya. Nah, yang cara-cara seperti ini ya eh, tidak dijalankan di Indonesia seperti itu ya. Nah, tadi sudah ada dumping ya. Dumping yaitu tadi apa tuh? Menjual barang yang murah ke luar negeri dan menjual barang mahal di dalam negeri. Ada persistent dumping seperti itu ya. Jadi bagaimana eh, menetapkan harga yang tinggi di dalam negeri sementara di luar negerinya rendah gitu daripada di dalam negerinya. Tujuannya apa? Ya untuk memonopoli. Jadi nanti negara-negara lain itu akan membeli barang-barangnya dia karena terkesan murah. Tapi di sisi lain nanti di dalam negeri dia tidak disukai sama konsumen seperti itu. Barang-barangnya nggak banyak dibeli. Ya. Kemudian ada juga predatory dumping. Tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga relatif murah untuk sementara saja. Sehingga dapat menggusur dan mengalahkan perusahaan-perusahaan lain. Nah, nanti kalau misalnya sudah banyak peminatnya di luar negeri, nanti harganya dinormalin kembali. Yang penting dia itu dapat pasar dulu, bisa memonopoli dulu. Nah ini ya, kalau yang ini tadi konsisten, yang persisten dumping. Jadi memang dia itu mengeluarkan kebijakan kalau jual barang di luar negeri harganya mahal, harganya murah. Tapi kalau di dalam negeri mahal. Nah kalau yang predatory enggak, gimana caranya dia bisa merebut pasar dulu di luar negeri. Kasih harga murah terhadap barang-barang yang dijual. Nanti kalau yang dari luar negeri itu sudah merasa cocok, dia akan ketagihan membeli barang dengan harga murah, baru harganya nanti dinaikin kembali. Nah, seperti itu. Ya, tujuan dari negara-negara yang menganut predatory dumping seperti itu. Ya. Terus kemudian ada sporadic dumping, tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis. Ya, lebih murah artinya diobral lah gitu. Ya, seperti ngobral barang. Ya negara-negara luar negeri kalau misalnya ada obralan seperti itu, ya tentu akan membeli dalam jumlah yang banyak. Ya, intinya apa? Negara dengan sistem seperti ini atau kebijakan dengan sistem ini, kalau diterapkan di suatu negara, syaratnya adalah negara tersebut itu harus memiliki yang namanya surplus produksi dalam negeri. Ya, artinya kebutuhan di dalam negerinya sudah bisa terpenuhi. Nah, gitu. Jadi kalau nggak bisa terpenuhi dalam negerinya, ya susah untuk menerapkan seperti ini. Misalnya di Indonesia sudah terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya, sehingga ada produk berlebih. Nah, kelebihannya di apa yang jual saja di luar negeri. Ya, jual semuanya. Dari segala aspek dijual dengan harga yang sangat murah. Nah, syaratnya seperti itu. Jadi harus ada produksi yang surplus di dalam negerinya kalau ingin menerapkan kebijakan ini. Ya. Nah, sebenarnya apa sih setiap negara itu melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi? Yang pertama, tentunya untuk melindungi kepentingan ekonomi di dalam negerinya. Ya, Indonesia menetapkan kebijakan impor, kebijakan ekspor, mengenakan tarif, kemudian kuota tadi ya, dengan tujuan apa? Biar industri di dalam negerinya itu, ekonomi di dalam negerinya itu bisa berkembang. Kepentingan ekonomi nasionalnya tetap terjaga. Produsen di dalam negerinya tetap melakukan kegiatan produksinya, ya tidak apa namanya, tidak tergerus dengan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia kan seperti itu. Kemudian masyarakat di dalam negerinya itu masih bisa mengkonsumsi barang-barang hasil produksi dalam negerinya, tidak melulu beli barang impor. Seperti itu. Jadi tidak lain adalah untuk melindungi, to protect.
to protect national economic and industry. Ya. Terus yang selanjutnya melindungi lapangan kerja. Ya, dengan adanya kebijakan impor tersebut, maka diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat. Kalau produksi dalam negeri bisa meningkat, kebutuhan barang juga akan meningkat. Ya, kalau kebutuhan barang meningkat, banyak orang yang bekerja untuk membuat barang itu. Sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka. Ya. Kemudian menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment, neraca pembayaran internasional. Nah, di dalam neraca pembayaran internasional itu kan ada komponen-komponen tuh dari perdagangan internasional. Nah, di situ juga harus seimbang gitu. Jangan sampai impornya lebih banyak dari ekspornya, duit yang keluar lebih banyak daripada duit yang masuk. Ya. Terus menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi agar stabil. Dari mana? Dari surplus neraca perdagangan. Ya. Terus menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau kebanyakan impor, maka nilai tukarnya akan melemah kita. Ya. Jadi itu perlu dijaga. Nah, inilah tujuan dari kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang saat ini tengah dilakukan. Nah, tadi telah disinggung di awal untuk melaksanakan kebijakan ekonomi berupa pengenaan tarif, kita mengacu pada peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga tarif dunia, yaitu GATT. Nah, gitu. Ya. Jadi negara-negara di dunia di sini sudah sepakat dalam merumuskan bagaimana kebijakan perdagangan luar negerinya dengan negara satu dan negara yang lain. Jadi negara-negara yang tergabung di GATT ini telah mengambil perjanjian, telah melakukan perjanjian tertentu untuk menetapkan besaran tarif atau kebijakan tarif yang bisa mereka jalankan dalam melakukan perdagangan. Jadi kalau misalnya Indonesia berdagang dengan Malaysia misalnya dalam hal impor kopi, nah Indonesia sudah punya yang namanya acuan gitu. Berapa tarifnya? Ya, kalau Indonesia mau berdagang kelapa sawit, berapa tarifnya? Nah, sudah ada di situ. Dan mereka sudah sepakat gitu, ya. Ini yang tergabung di dalam GATT tadi. Ya. Nah, tujuannya adalah membuat perdagangan luar negeri sebebas mungkin, ya, melalui penurunan tingkat tarif dan penghapusan hambatan kuota. Nah, tapi tidak serta-merta langsung dihapuskan tarifnya, bukan maksudnya seperti itu ya. Jadi ada yang namanya rambu-rambu dalam pengenaan tarif terhadap produk-produk yang akan dijual oleh suatu negara. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Indonesia mau menjual coklatnya atau kopinya ke luar negeri, nah itu sudah ada panduannya. Berapa tarif yang harus dikenakan. Dan kemana saja Indonesia harus berdagang. Nah, itu bisa melalui GATT itu. Ya. Jadi nggak bisa tuh kita, kalau sudah jadi anggota ini ya, tidak bisa kita menentukan tarif sendiri. Misalnya tarif yang dikenakan untuk kopi itu adalah 5% misalnya. Terus kita jual kopi kita dengan dengan tarif 15%. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu artinya sudah melanggar kesepakatan. Nah, gitu. Jadi negara-negara yang ada di dalam sini semuanya sepakat dalam suatu konferensi, ya, disepakati bagaimana kopi kita kalau misalnya jual beli kopi harganya tarifnya 5% untuk seluruh anggota, sepakat. Nah, begitu. Jadi memang sudah ada mekanismenya. Jadi negara-negara itu tinggal melaksanakannya saja, ya. Nah, prinsip pokok dalam klausul organisasi ini tidak lain adalah mengutamakan yang namanya free trade. Nah, jadi
memang saat ini ekonomi internasional itu lebih mengarah pada bagaimana menciptakan yang namanya perdagangan bebas. Jadi kalau bisa nggak usah ada tarif ya, seperti itu. Karena tarif akan menghambat saja gitu ya, menghambat dari perdagangan. Tapi perlu diingat kalau tidak ada tarif maka perekonomian suatu negara itu bisa apa ya, bisa goyah gitu ya. Makanya perlu adanya tarif gitu ya. Kemudian ada prinsip timbal balik, yaitu prinsip multilaterasi dalam perlakuan hubungan ekonomi perdagangan internasional. Ya, oke. Dengan pengecualian yaitu hubungan preferential history. Nah, gitu ya. Preferential history itu artinya hal-hal yang sifatnya menyangkut apa? Kesejahteraan suatu negara, nah itu dikecualikan. Jadi dalam hal pengenaan tarif di sini lebih pada bagaimana perdagangannya saja, ya. Ya, jadi pada perdagangannya. Jadi seluruh negara GATT ini kan organisasi untuk ke seluruh negara. Jadi negara-negara tadi jika di dalamnya itu ada kesamaan history, terus kemudian ada kesamaan wilayah, lokasi, ya, yang berupa kesatuan ekonomi regional itu tidak berlaku seperti itu ya. Artinya apa? Hanya perlakuannya dalam hal perdagangan secara internasional. Gitu. Kalau nanti mereka mau melakukan yang namanya kesepakatan atau perjanjian antar wilayah, silakan melakukan antar anggotanya sendiri-sendiri, tapi tidak di dalam keanggotaan GATT yang secara internasional. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Terus kemudian ada prinsip non-diskriminasi, memberikan perlakuan yang sama, ya, yang sama. Jadi produk apapun yang telah ada mekanisme pengenaan tarifnya di GATT tadi semuanya sama. Nah, gitu. Ya. Nah, itu misalnya mengenakan tarif PPN yang sama antara produk impor maupun produk lokal. Nah, gitu. Jadi GATT itu seperti itu. Nah, mau nggak mau, kebijakan ekonomi kita, khususnya di perdagangan yang ada di dalam negeri, harus mengikuti acuan dari GATT ini dalam menerapkan yang namanya tarif pajak di dalam negeri. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian isi kesepakatannya apa ini? Nah, yang pertama peningkatan standar-standar kehidupan global yang mengusahakan tercapainya suatu tingkat penyerapan tenaga kerja penuh. Jadi diharapkan dengan adanya kesepakatan dalam hal pengenaan tarif ini, maka tiap-tiap negara itu diberikan peluang untuk bisa mengembangkan industri di dalam negeri untuk peningkatan produksi yang nantinya bisa menyerap tenaga kerja ini. Ya, menjamin pertumbuhan pendapatan real yang tinggi. Dengan adanya perdagangan internasional tadi, dan setiap negara itu punya peluang untuk berdagang, maka diharapkan adanya penambahan pendapatan dari sektor perdagangan, sektor real, selain dari peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri. Ya. Terus kemudian mengamankan permintaan yang efektif. Jadi kalau dengan adanya tarif tadi, ya, negara-negara yang tergabung dalam GATT tadi diharapkan bisa menjaga permintaan dalam negerinya. Untuk apa? Untuk barang-barang yang diperdagangkan. Seperti itu. Ya. Dan mengeksploitasi sepenuhnya sumber-sumber daya dunia. Nah, setiap negara itu kan memiliki sumber daya yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Jadi, dengan adanya kesepakatan negara-negara di dalam GATT ini,
seluruh sumber daya yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh negara-negara tadi dikelola sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk saling diperdagangkan satu dengan yang lain. Ya, dengan harapan apa? Ya, negara yang satu dengan negara lain bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, apabila negara satu tidak memiliki barang A, maka di negara lain bisa memenuhinya dan sebaliknya. Nah, gitu ya. Oke, meningkatkan produksi dan menukar komoditas dan barang yang tadi. Ya, dengan adanya perjanjian-perjanjian di antara negara anggota GATT dalam hal perdagangan khususnya meningkatkan produksi dalam negerinya yang berpeluang untuk melakukan yang namanya kerjasama dalam hal perdagangan. Nah, isinya kan pertukar menukar barang. Ya, kemudian mendukung pelaksanaan tujuan penandatanganan persetujuan dalam menghilangkan tarif. Jadi kalau bisa, setiap negara dalam melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara lain itu memiliki yang namanya kemudahan-kemudahan dalam hal perdagangan. Sehingga tidak membatasi terjadinya kerjasama tadi. Nah, Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan Uni Eropa, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Sehingga kita bisa berdagang di mana saja. Terus kemudian apa namanya barang-barang kita bisa masuk ke mana saja. Nah itu kan tentunya kan sangat apa ya sangat menguntungkan bagi negara kita dalam hal ini. Ya. Nah untuk bisa melakukan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya ini meningkatkan daya saing sumber daya di Indonesia untuk bisa bermain di kancah perdagangan internasional. Ya. Nah, visi pemerintah seperti ini, menjadi negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, visinya, apa yang menjadi visi kita? Fokus pada sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak utama. Seperti itu. Ya. Ini misi dari pemerintahan kita. Ya, terkait dengan perdagangan dunia. Ya. Mengamankan kebijakan industri dan perdagangan internasional, menata ulang strategi pemasaran internasional. Jadi pemerintah kita itu senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas dari perdagangan internasionalnya serta kuantitasnya. Melalui apa? Melalui strategi-strategi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau dilihat itu peringkat daya saing global Indonesia menduduki peringkat 50 dunia, tapi masih di bawah Malaysia dan Thailand. Kenapa? Itu dia yang menjadi PR pemerintah kita. Bagaimana caranya agar produk-produk di Indonesia itu memiliki daya saing yang tinggi. Untuk bisa memiliki daya saing yang tinggi, bagaimana? Proses dari penciptaan produk itu juga harus disertai dengan mutu atau kualitas yang tinggi. Ya, dan ini sudah diterapkan di Malaysia dan Thailand sana. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan daya saing khususnya di Indonesia itu bisa turun? Ya. Yang pertama, kinerja perdagangan mengalami penurunan terutama di sektor ekspor. Jadi kita lebih banyak ngimpor barang. Sementara ekspor barang kita turun gitu. Kemampuan untuk bisa menghasilkan barang dan menjualnya ke luar negeri turun. Sementara impor barang-barangnya meningkat. Hal ini tentunya akan memperburuk lagi sistem ekonomi kita yang menyebabkan apa? Pertumbuhan ekonomi kita akan melambat. Ya. Kalau jumlah barang yang masuk lebih banyak dari barang yang keluar, tentu akan mengurangi devisa kita. Ya.
devisa kita akan berkurang. Berkurangnya devisa tentunya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nanti nggak ada lagi investor-investor yang akan tertarik untuk investasi di negara kita. Ya, itu yang terjadi. Artinya apa? Investor tentunya akan melihat negara-negara yang tingkat ekonominya itu bertumbuh, gitu ya, meningkat begitu. Karena implikasinya kalau pertumbuhan ekonomi bertumbuh, daya saing negara itu juga terjamin. Barang-barang yang dihasilkan juga bagus, sehingga investor asing begitu mau investasi di negara itu juga nggak ragu-ragu lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan saat ini. Ya, bagaimana strateginya pemerintah? Ya, yang pertama adalah memperkuat sektor-sektor industri yang menjadi core bisnis, bisnis inti, yang menjadi keunggulan bangsa kita. Apa misalnya industri apa? Pariwisata, yuk pariwisata. Ya, berarti industri jasa. Apa yang bisa membuat unggul bangsa kita? Pertambangan, yuk pertambangan. Ya, fokus di situ pertambangan. Kita melakukan yang namanya ekspor tambang. Seperti itu. Membuat ekonomi lebih kompetitif dan berdaya saing. UMKM, produksi-produksi yang berasal dari UMKM, perusahaan-perusahaan besar, semuanya harus memiliki sertifikat internasional terkait dengan daya saing mutu kualitas. Nah, seperti itu. Jadi yang dijual nanti bukan barang yang asal aja begitu. Memang barang-barang yang bermutu. Ya, mempercepat pembangunan infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan tol, dan sebagainya. Untuk apa? Menurunkan biaya logistik. Ya, ini sejalan dengan program pemerintah saat ini. Jadi agar kegiatan ekspornya bisa berjalan, produksinya lancar, ya harus ada jalan tol, tol darat, tol laut, bangun bandara, ya, bangun pelabuhan. Agar apa? Agar proses dari pengiriman barang itu tidak terhambat. Ya. Kemudian kebijakan deregulasi dan debirokratisasi disederhanakan. Itu yang namanya proses perizinan dipotong, dipangkas waktunya. Tidak usah berbelit-belit. Eksportir dipermudah dalam mengekspor barangnya. Para pengusaha dipermudah izin usahanya, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, itu strateginya seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Agar apa? Agar daya saing kita itu bisa sejajar dengan negara-negara lain. Ya iya, masuk sama Malaysia aja kalah begitu kan ya. Itu kita harus mengejar ketinggalan kita. Ya. Nah, itu mungkin bahasan kita kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwasannya perdagangan internasional yang dilakukan tiap negara itu dapat berlangsung dengan baik jika diatur dalam sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakannya itu meliputi kebijakan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Perdagangan internasional terkait dengan kegiatan ekspor impor barang, di mana kedua kegiatan ini menjadi kegiatan inti dari perdagangan internasional, dan itu perlu diatur kebijakannya, baik berupa pengenaan tarif maupun non tarif. Ya. Hal yang lain yang terpenting dalam perdagangan internasional adalah bagaimana menumbuhkan daya saing dari produk-produk jasa yang dilakukan perdagangan internasional itu. Jadi setiap negara itu sekarang semuanya berkompetisi untuk bisa menghasilkan produk atau jasa yang memang berkualitas, yang akan diminati oleh negara-negara lain. Nah, seperti itu. Tidak terkecuali bangsa kita Indonesia. Saat ini
sedang menuju ke sana. Bagaimana menciptakan produk-produk unggulan berkualitas gitu ya, yang nantinya bisa diterima di mancanegara. Dan itu tengah dilakukan oleh pemerintah kita melalui program kerja, strategi maupun kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintahan kita. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengakhiri pertemuan kita. Jangan lupa untuk mempelajari selalu apa yang sudah disampaikan, dan kita akan berjumpa kembali dalam topik bahasan selanjutnya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.